Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Wahyudi Siswanto. Saat ini saya akan berbicara tentang bagaimana menyelesaikan sebuah cerita. Saudara, selain permulaan, inti, yang ditunggu-tunggu pembaca adalah bagaimana cerita itu selesai. Karena justru di sanalah pembaca bisa berlama-lama menunggu. Dan akhir dari sebuah cerita itu yang ditunggu, tentang bagaimana seorang sastrawan itu menyelesaikannya dan cara menggambarkan selesainya. Itu betul-betul ditunggu. Ada cerita yang awal-awalnya menarik, tetapi begitu selesai membosankan. Ada cerita yang selesainya itu berupa tragedi, sesuatu yang menyedihkan. Contohnya dua orang yang saling menyayangi ternyata justru di akhir cerita itu menyedihkan sekali. Ini Romeo dan Juliet karya Shakespeare. Ada juga cerita yang dua orang yang saling menyayangi dengan berbagai rintangan, dengan berbagai penderitaan, tetapi akhirnya mereka bahagia, bisa menikah, bahkan bisa berbulan madu di sebuah tempat yang sangat indah. Contohnya karya Habibur Rahman El-Shirazi, Abi Tauhid. Ada juga yang penyelesaiannya itu cukup dilematis karena di satu sisi bahagia, di satu sisi menyedihkan. Ini juga contohnya karya Habibur Rahman El-Shirazi, Ayat-Ayat Cinta. Di dalam novel ini, seorang tokoh bernama Fahri ternyata dicintai dan mencintai dua perempuan. Satu Maria, satunya Aisyah. Bagaimana akhir dari kisah mereka ini diselesaikan. Satu ternyata harus meninggal, tetapi alhamdulillah bahagia karena dia bisa melihat surga, tersenyum dengan bahagia, meninggal dengan tersenyum. Dan satu sisi dia bisa mencintai dan menikah dengan Aisyah. Saudara, kalau kita melihat sebuah karya, cara menyelesaikannya itu bisa bergantung pada apakah dia berupa cerita pendek ataukah novel. Kalau cerita pendek, maka cara menyelesaikannya juga cukup pendek. Bisa saja satu paragraf. Misalnya, Senyum Karyamin, karya Ahmad Tohari. Senyum Karyamin itu bercerita tentang seorang karyamin yang miskin. Dia sebagai kuli batu, pengambil batu dikali-kali untuk dijual, disetorkan kepada tengkulak. Bagaimana penderitaan karyamin itu pada saat dia mengambil batu, terpeleset, terus dalam perut yang kosong, kemudian dia juga harus berhutang pada seorang penjual nasi. Kemudian bagaimana penderitaannya ketika dia ditagih di sana di sini. Terakhir dia itu ditagih untuk pajak. Lucu sekali seorang miskin ditagih pajak dan dituduh dia itu tidak taat membayar pajak. Di akhir cerita ini cukup satu paragraf, yaitu dengan cara karyamin itu tidak hanya tersenyum, tetapi tertawa terbahak-bahak sampai tubuhnya limbung dan dia jatuh ke jurang. Ini sebuah penyelesaian yang hanya singkat, yaitu satu paragraf. Penyelesaian sebuah cerita bisa panjang kalau cerita itu novel. Bahkan penyelesaiannya itu bisa satu bab atau dua bab. Satu bab itu berupa akan selesai, cerita itu tanda-tanda akan selesai. Kemudian bab terakhir adalah penyelesaiannya. Saudara, penyelesaian ini bisa sementara karena karya Laskar Pelangi ini ternyata memang tetralogi berupa 4 novel yang bersambung gitu. Yang pertama Laskar Pelangi, kemudian Sang Pemimpi, Eden Shore, dan Maria Makarpo. Itu keempat-empatnya. Karya sastra bisa diselesaikan dengan tuntas, misalnya tertutup ya begitu ya. Selesai, dua orang yang saling mencintai menikah, selesai. Anak-anak yang miskin ternyata sukses, berhasil menjadi kaya, selesai. Anak yang semula tidak begitu berprestasi ternyata ketika lulusan dia menjadi ranking 1, selesai. Tetapi ada juga yang penyelesaiannya itu dibuka.
dibuka begitu saja, diserahkan kepada pembacanya. Ini ada bahayanya karena ada kalanya sebetulnya kisah itu belum selesai betul-betul dibuka. Ini yang tidak bagus. Yang bagus itu adalah sebetulnya selesai, hanya saja penyelesaiannya itu diberikan kepada pembacanya. Bagaimana nanti misalnya sekelompok orang pencari harta karun di sebuah gua. Gua itu bisa dibuka kalau dengan kunci tertentu. Nah, kelima orang ini mencari dan berkelana mengembara mencari kunci gua itu. Ternyata terakhir ketemu. Diakhiri dengan mereka memegang kunci gua di hadapan gua. Selesai. Bagaimana tentang pembagiannya, tentang bahwa di dalam 5 orang itu ternyata ada yang satu culas, kemudian ada satu yang sebetulnya ingin menguasai lebih banyak, tetapi ada juga yang mengalah, ada juga yang ingin membagikan hartanya kepada masyarakat. Itu persoalan lain dan itu diserahkan kepada pembacanya. Seorang pembaca, seorang sastrawan bisa saja membuat karya sastranya itu dengan terbuka. Misalnya bagaimana seorang yang saling mencintai itu apakah menikah atau tidak, ternyata cukup dilambangkan dengan seorang laki-laki yang memberikan cincinnya. Setelah itu cincinnya ternyata jatuh. Bagaimana interpretasi pembaca dibiarkan begitu saja karena kisah bagaimana percintaan dua orang itu sudah di awal, bagaimana sakitnya, bagaimana liku-likunya, bagaimana perjuangan laki-laki itu mendapatkan perempuan itu, dan bagaimana seorang perempuan itu dengan sabar, dengan peristiwa-peristiwa tertentu ternyata dia bisa menerima laki-laki itu. Diakhiri dengan hanya memberikan cincin, kemudian cincin itu ternyata jatuh, selesai. Ada juga cara penyelesaian novel yang unik menurut saya, karena cara penyelesaiannya itu sebetulnya sudah diberi lambang-lambang, tanda-tanda di awal. Ini sebuah novel yang tidak konvensional, tidak biasa karena merupakan novel pemikiran, novel absurd. Tokoh-tokohnya juga absurd, tidak seperti manusia biasa, tetapi manusia-manusia yang luar biasa. Saya bacakan novel ini, bagian novel awal, dituliskan, Rafilus telah mati 2 kali. Kemarin dia mati, hari ini tanpa pernah hidup kembali, dia mati lagi. Padahal semenjak bertemu dengan dia untuk pertama kali beberapa bulan lalu, saya mendapat kesan bahwa dia tidak akan mati. Andai kata tumbang, paling-paling dia hanya akan berkarat. Tentu saja kesan saya salah, tidak mungkin dia tidak akan mati. Meskipun demikian, hampir selamanya saya tidak dapat mengelak untuk berpendapat bahwa sosok tubuhnya tidak terbentuk dari daging melainkan dari besi. Kulitnya hitam mengkilat seperti permukaan besi yang sering dipoles dan hampir tidak pernah berhenti digosok. Itu pada awalnya. Saya dulu ketika membaca novel ini juga, apa ya kira-kira yang terjadi pada Rafilus itu. Ternyata di akhir cerita ini diceritakan betul bahwa Rafilus itu mati 2 kali. Yang pertama dia dilanggar oleh kereta api, kemudian yang kedua dia juga dilanggar oleh kereta api. Seperti itu, seperti yang diceritakan di awal. Rafilus mati 2 kali. Saudara, cara mengakhiri sebuah cerita memang menentukan. Kadang-kadang jawaban itu kalau berupa cerita bersambung, kemudian berupa novel-novel yang bersambung, kalau ada trilogi begitu ya, misalnya trilogi Ahmad Tohari, ada Ronggeng Duku Paro, Jantera Biang Lala, Lintang Kemukus Dini Hari, itu tiga novel. Tetapi ada juga yang tetralogi yang seperti yang saya ceritakan tadi itu, Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, Eden Sor, dan Maria Makarpov. Ternyata di novel lain itu kisah itu masih bergayung sambut, masih ada kaitannya. Di Laskar Pelangi, tokoh Ikal itu mencintai Aling. Nah, di novel lain, di Padang Bulan, itu ternyata penyelesaiannya, selain menyelesaikan novel Padang Bulan, Andrea Hirata ternyata juga menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana hubungan antara Ikal dengan Aling. Justru di
akhir cerita itu akan saya bacakan. Namun semua penderitaan itu terbayarkan jika aku mengingatkan diriku sendiri bahwa semua kesusahan jiwa dan raga itu dari pagi sampai petang itu adalah demi ketentraman hati ibuku dan lebih indah lagi demi masa depanku dengan Aling. Jika aku terkenang akan perempuan Tionghoa itu, akan tersenyumnya ketika melihatku, aku merasa ganteng dan tinggi. Jika terkenang akan kuku-kukunya yang menawan, akan caranya mengucapkan huruf R, serta satu kemungkinan pada suatu hari kelak ia berjumpa dengan teman-teman lamanya di sekolah nasional dulu, dan berkatalah dia, maaf, saking asik ngobrol sampai aku lupa ini suamiku Ikal. Aku merasa sayap tumbuh di bawah kedua ketiakku. Dan aku bersyukur pada Yang Maha Tinggi untuk menciptakan huruf R dalam sebaris kalimat perkenalan yang penuh pesona itu. Saban sore aku melihat Aling berdiri di samping sepedanya di depan warung kami menungguku pulang kerja. Matahari sore yang kuning menerpa wajahnya, sebuah kecantikan yang tak dapat dibatalkan. Ia menunggu dengan tak sabar, sesekali ia mendengus dengan ketus, dan aku mendapat alasan mengapa aku dilahirkan ke muka bumi ini sebagai orang Melayu. Meski udik sekalipun biarlah, suka-suka Tuhanlah. Karena semua itu, paras kuku, huruf R, dan perkenalan itu lebih dari cukup bagiku untuk menahankan penindasan habis-habisan dari pamanku. Aling sendiri bekerja di toko zinar. Kami sepakat menabung sedikit demi sedikit untuk mempersiapkan keberangkatan kami ke Jakarta dan menyongsong masa depan nan gilang gemilang. Oh, sungguh mengharukan. Ini sebuah cara Andrea Hirata yang menurut saya luar biasa keren kalau penutup ini dikaitkan dengan mulai dari awal, di tengah, sampai pada akhir cerita. Sebuah ramuan yang lengkap menurut saya, sebuah cara mengaduk-aduk perasaan mulai dari bagaimana kekecewaan, kecemasan, kemarahan, lelucon, humor, tragedi, dan komedi itu diramu dengan bagus. Saudara, itulah sebuah cara bagaimana menyelesaikan sebuah cerita. Harus pandai-pandai. Setelah Anda mengakhiri sebuah cerita, saya sarankan sedikit ada waktu untuk memikirkan kembali bagaimana Anda membuka cerita dan Anda mengakhiri cerita. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat buat Anda dan menginspirasi, dan cerita Anda menjadi baik dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.